Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Dan hari ini pembelajarannya adalah tentang pelaporan keuangan dan pengukuran kinerja. Nah, hari ini sangat luar biasa ya, karena kita kedatangan tamu. Sengaja Ibu undang seorang aparatur sipil negara ya, ASN, yang memang memegang atau berkaitan pekerjaannya dengan apa yang disebut perencanaan di dalam pemerintah daerah gitu ya. Dan saya sudah janjikan ini sebetulnya ya dengan kalian sejak awal perkuliahan bahwa kita akan menghadirkan praktisi, ya, praktisi yang memang membidangi hal-hal yang terkait pembahasan kita di kelas. Nah, hari ini beliau dari Kabupaten Situbondo dari bagian organisasi. Selamat pagi, Pak Imas Susilo Wicaksono. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya, Pak, untuk bisa share apa saja yang sesungguhnya gitu ya. Karena selama ini kalau di kelas kita hanya belajar teori saja dan kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di dunia kerja dan di dunia pemerintah daerah yang tentunya bagi kami di lingkungan akademik ini sangat asing ya. Nah, mungkin nanti dengan share materi dari Pak Imas bisa mendekatkan kami gitu untuk membayangkan bagaimana tata kelola di pemerintah daerah, utamanya di pemerintah Kabupaten Situbondo yang selama ini kami ucapkan selamat juga Pak, karena perolehan sakitnya sudah 2 tahun berturut-turut ya Pak mencapai nilai A. Ya, makanya ini Pak kita undang gitu. Jadi sepertinya kita memperoleh insight baru dari orang yang benar-benar membidangi dan profesional di bidang ini. Baik, mohon izin Pak Imas, saya akan menyampaikan sedikit wawasan dulu kepada mahasiswa, kemudian nanti Bapak bisa di sesi berikutnya share materi. Mohon izin share screen. Baik, sudah terlihat ya. Pelaporan keuangan dan pengukuran kinerja. Jadi pelaporan keuangan ini tentunya sangat penting ya, baik di sektor publik maupun di sektor bisnis yang selama ini telah kita ketahui bersama. Karena dengan pelaporan keuangan ini, selain untuk memberikan informasi penting, data-data tentang informasi keuangan, pembaca juga akan disuguhkan dengan informasi-informasi yang nantinya akan terkait dengan data non-keuangan. Mencakup juga di dalam pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah daerah. Kemudian selain itu, melalui pelaporan keuangan ini, akuntabilitas sebuah daerah, kemudian akuntabilitas para stakeholder yang menjalankan alur pemerintahan itu lebih terjamin. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban baik dari bupati maupun aparatur sipil negara yang mensupportnya. Nah, pelaporan keuangan
ini kita bisa perbandingkan ya di antara sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Misalnya saja dari sisi bentuknya gitu ya. Kita ingat bersama di pertemuan kedua kita sudah membahas bahwa laporan keuangan sektor publik ini standar yang digunakan adalah standar akuntansi pemerintah gitu ya. Kemudian untuk laporan keuangan sektor bisnis menggunakan standar akuntansi keuangan. Kemudian laporan keuangan sektor sosial menggunakan SAK juga, tetapi yang dikhususkan yaitu seperti misalnya ISAK 35 yang khusus untuk organisasi sektor sosial gitu ya. Nah, laporan keuangan ini standar akuntansi yang menjadi pedoman penyusunan dan penyajiannya itu tergantung dari badan penyusun standar akuntansi tersebut dan stakeholder utama yang dituju oleh laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini dampaknya akan memberi informasi kepada siapa. Itu yang membedakan pencatatannya juga badan penyusun standarnya. Nah, bentuk laporan keuangan di sektor publik kita kenal dengan neraca ya, posisi keuangan sama dengan sektor bisnis dan sosial. Lalu kalau di sektor bisnis itu laporan laba rugi, kita kenalnya di sektor publik itu adalah laporan realisasi anggaran serta laporan operasional. Nah, jadi nanti ada sedikit perbedaan ya kalau di sektor publik ada accrual dan di perkenanan juga cash basis karena di sini ada laporan atas realisasi anggaran. Kemudian untuk sektor sosial menggunakan laporan sumber dan penggunaan dana. Kemudian sektor bisnis dan sektor sosial menggunakan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan di sektor publik ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada laporan perubahan ekuitas. Selain itu sama, ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Lalu elemen atau kandungan informasi laporan keuangan. Ini mencerminkan hal yang sama sebetulnya ya. Hanya istilahnya kalau di sektor bisnis itu laba, kalau di sektor sosial surplus atau defisit, kemudian dikenal juga saldo dana. Sedangkan di sektor publik kita kenal ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, gitu ya. Kalau di sektor bisnis dan sosial biaya, maka di sektor publik belanja, kemudian ada transfer, lalu surplus atau defisit. Kemudian di sektor publik juga dikenal penerimaan pembayaran ataupun pengeluaran pembiayaan. Ini di arus kas, kemudian ada pembiayaan neto dan silpa. Nah, standar akuntansi yang digunakan PSAP dan IPSAS, lalu di sektor bisnis dan sektor sosial, seperti yang saya sampaikan tadi, PSAK yang IFRS, sedangkan yang sektor sosial menggunakan dulu PSAK 45 ya, kemudian diubah menjadi ISAK 35. Kalau Badan Penyusun Standar Akuntansinya, IAI, untuk sektor bisnis dan sosial, kalau di sektor publik ada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, yang paling membedakan adalah stakeholder utama. Di sektor publik jelas ya, masyarakat, DPR atau DPRD, kemudian investor, pendonor, dan kreditor. Kalau di sektor bisnis ada pemegang saham dan kreditor. Sedangkan di sektor sosial, masyarakat ada, donor ada, lalu kreditor juga ada. Dari sisi sistem akuntansinya, kalau sektor publik itu menggunakan kas, accrual, jadi kombinasi anggaran komitmen dan dana. Kalau di sektor bisnis, itu menggunakan akuntansi accrual dan sifatnya double entry, sedangkan di sektor sosial bisa digunakan akuntansi kas, accrual, anggaran
kemudian komitmen, lalu akuntansi dana, bisa single entry maupun double entry. Hanya sepertinya seperti akuntansi pesantren itu sekarang ini diarahkan untuk memenuhi double entry begitu. Nah, laporan keuangan pemerintah pusat ini meliputi laporan keuangan kementerian atau lembaga dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan kementerian atau lembaga yang disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat, terdiri dari neraca pemerintah pusat, LRA ya, realisasi anggaran, operasional, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. LKPD juga sama, kalau tadi yang pusat itu dari kementerian atau lembaga, yang dari LKPD, kalau LKPD ini dari SKPD-nya atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikonsolidasikan. Nah, ini meliputi apa saja? Ya tentunya tidak jauh berbeda ya. Ada neraca, LRA, LO, operasional, lalu perubahan SAL, LPE, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi ada tambahan ya. Untuk perangkat daerah atau SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, itu mereka juga menyusun untuk di SKPD-nya masing-masing, yaitu neraca SKPD, LRA, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari ini pada pembelajaran ke-13 ya. Pembelajaran yang ke-13 akan kita jelaskan apa sih perbedaan antara laporan keuangan pemerintah daerah kalau dia sebagai SKPD gitu, kemudian bagaimana kalau dia sifatnya di BPKAD-nya gitu. Kemudian laporan keuangan ini juga berfungsi untuk pengukuran kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Jadi, neraca, LRA, LO, tadi ya, semuanya itu dapat dilakukan serangkaian analisis laporan keuangan. Nah, biasanya seperti analisis selisih atau varians, analisis pertumbuhan, rasio keuangan, regresi, korelasi, tren, dan prediksi. Apa saja sih yang dimaksud dengan analisis tersebut? Nah, ini saya tidak tahu nih, apakah memang digunakan seperti ini ya, Pak Imas ya, di dalam sektor publik. Apakah memang ada analisis selisih, analisis pertumbuhan, dan rasio itu apakah benar-benar digunakan ya, Pak? Digunakan, Bu. Ada. Oh, digunakan ya, karena kami di akademisi ya, kita mengetahui bahwa analisis-analisis ini seperti ini gitu. Nah, mungkin ada perbedaan atau kalau di sektor swasta kan analisis selisih atau varians ini penting sekali ya. Nah, sektor publik juga menggunakan ini ya, Pak ya? Ya, ada, Bu. Iya. Baik. Yang pertama varians, kalian sudah tahu semua ya. Digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja keuangan, khususnya kinerja pelaksanaan anggaran. Dengan cara apa? Mengukur tingkat selisih, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan ya antara realisasi dan anggaran. Nah, dengan varians ini dapat diketahui informasi awal tentang ada atau tidaknya penyimpangan dari anggaran, ada tidaknya pemborosan keuangan negara, serta membantu mengevaluasi tingkat ekonomi, efisien, dan efektivitas anggaran 3E ya, yang kita pernah pelajari pada awal pertemuan. Kemudian analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk menilai pertumbuhan aset, utang gitu ya, ekuitas, pendapatan, belanja. Cara menghitungnya ya tentu data XT gitu ya, dikurangi data XT-1 dibagi data XT-1 kali 100%. Ini untuk melihat apakah ada pertumbuhan.
Kemudian analisis rasio keuangan ada likuiditas, solvabilitas, utang, aktivitas, dan profitabilitas. Likuiditas jelas ya, rasio lancar dari perbandingan aset lancar dan utang lancar. Jika kurang dari 1 maka kurang lancar. Jika sama dengan 1 cukup lancar, dan jika lebih dari 1 dinilai lancar. Kemudian rasio kas atau cash ratio. Di sini rasio kas menunjukkan kemampuan organisasi dalam membayar utang yang segera gitu ya. Kemudian ada efek atau surat berharga yang dapat segera diuangkan. Sehingga rasionya dihitung dari kas ditambah dengan efek dibagi utang lancar. Kategorinya juga sama ya. Kalau rasio kas kurang dari 1 kurang lancar. Sama dengan 1 cukup lancar, lebih dari 1 dinilai lancar. Lalu ada quick ratio atau rasio cepat. Di sini menghitungnya adalah aset lancar atau aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Semakin tinggi nilai rasio cepat, ya, quick ratio ini rasio cepat, maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Kemudian rasio modal kerja terhadap modal aset atau working capital to total asset ratio. Rasio modal kerja ini terkait bagaimana menjalankan operasi organisasi tanpa terganggu oleh utang yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar. Maka rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva. Jika rasio modal kurang dari 0 atau negatif, maka kurang. Jika sama dengan 0, maka cukup. Dan jika antara 0 sampai dengan 1, itu dinilai atau dikategorikan dengan baik. Kemudian ada rasio solvabilitas. Ini penjumlahan dari pembagian dari jumlah kas ditambah efek dibagi dengan utang lancar. Gunanya untuk mengukur kemampuan organisasi dalam membayar seluruh kewajiban finansialnya. Jika ada kemungkinan dilikuidasi gitu ya. Kemudian rasio utang atau leverage. Nah, ini dianggap pengungkit ya, leverage gitu. Dalam organisasi sektor publik, rasio utang ini digunakan oleh kreditur untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam membayar utangnya. Ada rasio utang terhadap ekuitas, DER, debt to equity ratio, tentunya total utang dibagi dengan jumlah ekuitas. Semakin besar rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar. Lalu ada rasio utang terhadap aset modal, total debt to total capital asset. Digunakan untuk mengetahui berapa bagian aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Nah, aset modal yang dimaksud adalah aset tetap. Biasanya digunakan di sektor publik ini, jarang ya digunakan di sektor bisnis ya, jarang digunakan di sektor publik penghitungan untuk ini gitu ya. Nanti mungkin Pak Imas bisa menambahkan apa iya betul begitu. Rasio bunga utang terhadap pendapatan. Nah, laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan bunga utang jangka panjang. Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Dan ini adalah kalau ini ya indikatornya kalau kurang dari 1 dianggap beresiko tinggi. Kalau sama dengan 1 cukup beresiko dan lebih dari 1 resikonya rendah gitu ya. Rasio ini juga lebih banyak digunakan di organisasi bisnis karena lebih fokus kepada laba. Kalau di pemerintah kan tidak fokus kepada laba. Kemudian rasio utang terhadap pendapatan. Debt to income ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya jaminan pendapatan untuk membayar total utang. Misalnya rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto terhadap pendapatan asli daerah seperti itu.
Nah, maka rumusnya total utang dibagi dengan pendapatan. Lalu debt service coverage ratio. Ini banyak ya mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir menggunakan rasio-rasio ini untuk menghitungnya. Dan ternyata memang di pemerintah daerah juga digunakan ya. Termasuk data debt service coverage ratio ini yang biasanya agak sulit Pak untuk didapatkan mahasiswa karena nih banyak sekali ya melibatkan dinas mana saja ini. Kadang di BPKAD juga harus masih dipilah-pilah gitu. Karena rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi utang beserta bunganya. Nih banyak ininya Pak, komponennya. PAD, ada DBH atau dana bagi hasil, ini harus benar-benar masuk ke laporan keuangannya ya. Lalu ada dana bagi hasil dana reboisasi, ada belanja wajib, dan biaya lain-lain. DSCR minimal adalah 2,5. Nah, pemerintah daerah yang memiliki nilai DSCR kurang dari 2,5 menunjukkan bahwa pemerintah tersebut tidak layak mengadakan utang. Karena apa? Akan sulit mengembalikan pinjaman. Lalu rasio aktivitas. Biasanya dilihat dari rata-rata umur piutang. Piutang dagang dibandingkan dengan penjualannya. Berarti berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang gitu ya, atau mengubah piutang menjadi kas. Semakin lama berarti semakin besar dana yang diam gitu ya, dana yang tertanam dalam piutang. Biasanya dikalikan dengan 365 hari karena setahun ada 365 hari. Lalu perputaran persediaan. Menunjukkan berapa kali persediaan berputar dalam 1 tahun. Khawatir ada mismanagement dalam persediaan. Nah, ini mungkin kalau persediaan seperti Bulog mungkin ya. Kalau di SKPD tentunya mungkin yang sifatnya menyediakan persediaan, mungkin bibit atau benih begitu ya. Jadi tidak semua kantor menggunakan ini. Lalu perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap. Nah, ini penjualan mungkin bisa diproksikan dengan pendapatan ya dibandingkan dengan aset tetap. Mungkin ini lebih cocok kalau organisasi pemerintah daerahnya berupa BLU atau BUMN, BUMD gitu. Kemudian rasio profitabilitas ini kemampuan organisasi dalam menghasilkan laba. Terdiri dari profit margin, ROA, ROI, ROE gitu ya, return on capital employed dan net income. Rasio profitabilitas ini tidak dapat diaplikasikan untuk pemerintahan, tetapi dapat diterapkan pada perusahaan yaitu yang sejenis BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum. Kemudian analisis regresi, korelasi, tren, dan prediksi, ini semuanya juga dapat digunakan untuk menilai kinerja dari laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik. Kemudian data laporan untuk analisis tren dan prediksi itu juga bisa dilakukan sehingga kita dapat memprediksi berapa pendapatan, belanja, dan pembiayaan di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya dengan mempertimbangkan apa? Pertumbuhan penduduk, struktur demografi, laju inflasi, itu kalau di pemerintahan seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini dari saya sebagai insight, wawasan baru untuk mahasiswa. Dan ini adalah part yang kita tunggu-tunggu ya, karena Pak Imas akan menyampaikan tentang kinerja ya Pak ya, tentang bagaimana merumuskan perencanaan sehingga nanti di endingnya pengukuran kinerjanya juga akan lebih terjamin gitu ya. Disilahkan Pak Imas, saya stop share dulu. Terima kasih Bu Nanda.
atas kesempatannya. Eh, buat rekan-rekan semua, pada kesempatan ini kita dari bagian organisasi, kebetulan saya di bagian organisasi pemerintah Kabupaten Situbondo di subbagian reformasi birokrasi dan pengembangan kinerja. Jadi kami organisasi membidangi dalam hal ini fokus pada reformasi birokrasi dan kinerja. Dan telah disampaikan tadi bahwa ada yang namanya sistem akuntabilitas kinerja di pemerintah Kabupaten Situbondo yang kita sebut dengan SAKIP, akuntabilitas instansi pemerintah. Kita sudah 2 tahun berturut-turut sejak 2019 dan 2020 kita mendapatkan predikat A, SAKIP Kabupaten. Nah, nanti ada keterkaitan dengan sistem tadi keuangan yang telah disampaikan tadi. Jadi SAKIP itu sebenarnya dibuat untuk memastikan anggaran yang dialokasikan itu sesuai. Jadi untuk sasaran dan prioritas pembangunan. Jadi anggaran yang ada di pemerintah kabupaten itu dipastikan sesuai dengan prioritas pembangunan, sesuai dengan RPJM kabupaten. Jadi kita money follow program. Jadi programnya dulu dibuat, kemudian anggaran yang tersedia berapa. Dan memastikan bahwa sasaran atau prioritas program tadi itu menjadi fokus di pemerintahan daerah. Jadi SAKIP itu pertama adalah ada perencanaan strategis. Jadi memastikan sasaran sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Jadi kita membuat pertama kali adalah melakukan perencanaan strategis. Kemudian setelah direncanakan sasaran dan rencana itu, kemudian dipastikan upaya-upaya pencapaian target-targetnya pada pejabat yang berkompeten, diwajibkan menandatangani perjanjian kerja. Pejabat yang itu ada kepala dinas ya, kepala OPD. Kemudian ada pengukuran kinerja, yaitu memastikan kemajuan pencapaian target itu telah diukur dengan tepat. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, kemudian dipastikan bahwa data-data kinerja itu dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun. Setelah itu, setelah dikelola datanya, lalu dilaporkan. Ada namanya pelaporan kinerja. Setelah dilaporkan, kita dilakukan review atau evaluasi kinerja. Nah, beberapa hal yang kami sebutkan tadi itu adalah merupakan suatu siklus. Suatu siklus yang kita namakan siklus akuntabilitas kinerja. Dalam kesempatan ini yang pertama kali akan kami jelaskan adalah mengenai perencanaan strategis. Seperti apa? Dalam melakukan perencanaan, tidak bisa kita tiba-tiba saja berencana kita pada tahun ini akan mengerjakan apa atau tahun depan. Tapi ada beberapa pendekatan yang diperlukan dalam perencanaan strategi.
perencanaan strategis itu dimulai dengan kita mengadakan pendekatan-pendekatan tertentu. Yang pertama adalah pendekatan dengan kerangka logis. Jadi kita menggunakan logical framework approach. Ini ada outline-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan logik itu? Jadi pendekatan logik itu adalah antara tujuan pembangunan nasional, sasaran program, tujuan sasaran itu harus selaras. Sehingga sampai pada input-input dan proses yang di nomor 5 ini. Jadi antara outcome dan impact, outcome dan outputnya itu harus selaras dalam satu garis. Nah, yang terjadi sekarang itu tujuan atau sasaran tidak jelas, antar dokumen perencanaan berbeda-beda dan tidak menjawab isu strategis atau kebutuhan dari masyarakat. Jadi perencanaan yang kita buat di kementerian atau pemerintah daerah itu tidak menjawab isu strategis atau kebutuhan dari masyarakat. Dan yang kedua, tujuan atau sasaran tidak berorientasi hasil, tapi hanya orientasi kegiatan. Jadi kegiatannya selesai, ya sudah selesai. Sehingga penggunaan anggaran itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Salah satunya ya karena tidak menjawab isu strategis. Jadi ada gap antara kebutuhan masyarakat dan program yang direncanakan. Kemudian ukuran-ukuran kinerja itu tidak dapat terukur dan kurang relevan. Jadi misalnya dalam suatu program atau kegiatan harusnya bisa diukur ukuran kinerjanya secara kuantitatif. Sehingga dengan permasalahan-permasalahan yang ada ini, itu menyebabkan tidak efektif dan tidak efisien dalam perencanaan di pemerintah daerah, dalam hal ini di kabupaten. Kemudian itu secara vertikal. Secara horizontal, tidak ada keterkaitan antara program atau kegiatan dengan tujuan dan sasarannya. Jadi salah sasaran di sini. Masyarakatnya meminta apa, program dan kegiatannya apa tidak nyambung. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Jadi ada mungkin dicontohkan ada suatu kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat, tapi di rinciannya itu hanya hanya perjalanan dinas, hanya penyuluhan yang tidak mempunyai dampak secara signifikan terhadap tujuan yang dimaksud. Sehingga penjabaran di bawah ini atau cascading harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi ini. Secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat dan memiliki keterkaitan secara sinergitas. Jadi cascading itu harus mempunyai causality, juga mempunyai alignment dengan antara program satu dan lain. Itu yang disebut cascading. Ada beberapa istilah dalam perencanaan ini. Antara lain adalah ada logic model, ada logical framework approach, pendekatan menggunakan kerangka berpikir logis, ada result chain, ada cause effect hypothesis, ada stakeholder analysis. Secara singkat bisa saya jelaskan begini. Jadi perencanaan adalah proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi
keberhasilan pembangunan itu dimulai dari perencanaan. Nah, ini keberhasilan pembangunan dimulai dari perencanaan. Dengan perencanaan yang bagus akan memberikan dampak yang maksimal terhadap masyarakat. Ini beberapa elemen dalam perencanaan. Jadi ada analisa lingkungan, ada perumusan strategi, ada implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Nah, ini model perencanaan strategisnya. Skip dulu. Nah, di basic model perencanaan, sama seperti sakit, kita menghitung resource-nya dulu. Kita mengidentifikasikan resource-nya itu apa saja yang kita punya. Kemudian aktivitasnya itu apa saja. Karena aktivitas di nomor 2 ini menentukan berapa banyak sumber daya yang akan dipakai, yang akan dimaksimalkan. Aktivitas yang tidak perlu akan membuang-buang tenaga dan membuang-buang anggaran, sehingga output itu tidak akan tercapai. Misalnya, output di sini adalah ada aktivitas rapat. Aktivitas rapat dinas. Outputnya adalah kita harus bisa memastikan rapat itu akan dihadiri oleh berapa orang. Misalnya 100 orang. Nah, kita punya aktivitas 1 kali rapat. Untuk 100 orang, itu akan kita hitung kebutuhan rapatnya. Misalnya seperti makan minumnya, kemudian untuk penggandaan materi dan sebagainya. Itu adalah output dari sebuah rapat. Nah, outcome-nya adalah peserta rapat itu kita pastikan memahami bahan dari rapat tersebut. Itu adalah outcome. Outcome-nya. Jadi output-nya adalah peserta rapat yang hadir, ada berapa orang, dari 100 orang undangan, yang hadir 90 orang, misalnya. Kemudian dari 90 orang ini harus kita pastikan bahwa orang-orang yang hadir dalam rapat itu paham tentang materi rapatnya, kemudian apa yang harus dikembangkan setelah rapat itu selesai, itu merupakan outcome. Dan outcome ini itu harus memberikan impact. Nah, impact-nya adalah setelah dari rapat tersebut, bahan dan materi itu didapat, impact-nya adalah seluruh perangkat daerah dapat misalnya mengimplementasikan sakit di kantor atau di perangkat daerahnya masing-masing. Nah, itu impact. Nah, sehingga dengan pengidentifikasian yang jelas dari nomor 1, resource, input, sampai dengan nomor 5, diidentifikasikan, itu akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Gitu. Ini adalah penerapan basic modelnya. Ada beberapa model. Nah, yang kita tekankan dalam pertemuan ini adalah kami menggunakan logical framework approach atau LFA dalam melakukan perencanaan di Kabupaten Situbondo. Jadi LFA adalah salah satu alat analisis yang baik dalam perencanaan, ya, dengan menggunakan logika. Logika itu jadi untuk melakukan perencanaan itu yang pertama adalah kita perlu melakukan analisis terhadap situasinya. Situasinya itu seperti apa? Masyarakatnya, isu-isu yang berkembang itu. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan alternatif-alternatif
penyelesaiannya, menggunakan cara apa. Dan yang ketiga adalah visi, kita menentukan sebuah visi. Yang keempat adalah kita menentukan strateginya seperti apa. Dan yang terakhir adalah design of project organization-nya. Jadi organisasinya akan didesain seperti apa. Apakah itu program itu melekat di dinas teknis, dinas, atau melekat di badan, atau melekat di unit pelayanan. Nah, itu. Ada berbagai, di analisis situasi ada berbagai metode, ada SWOT, ada PES, ada STIR, long contextual analysis, capital analysis, berbagai macam, dan kita melakukan beberapa pertimbangan terhadap analisis-analisis ini untuk menentukan kualitas perencanaan. Yang kedua adalah cascading. Cascading itu adalah mengalirkan antara perencanaan atau sebagai jembatan antara perencanaan menuju suatu proses dan pelaporan. Jadi, cascading itu pengertiannya adalah ini. Kemudian dalam melakukan cascading seperti tadi, ketika menetapkan kinerja sebuah organisasi pemerintah, diwajibkan untuk menghasilkan outcome, tidak hanya output. Jadi kalau hanya output, kita hanya berkewajiban untuk menghabiskan anggaran. Outputnya berapa? Tapi tidak itu, tidak berhenti di output. Akan tetapi kita diwajibkan untuk memperhatikan outcome-nya juga, beserta impact-nya juga bagi masyarakat. Harus dipastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan itu mempunyai dampak kepada masyarakat. Walaupun itu kegiatannya kegiatan kecil. Terus misalnya seperti rapat-rapat itu tadi. Tapi harus selesai dari rapat adalah menghasilkan impact. Nah, dalam jembatan yang kita namakan cascading ini, yang menjembatani antara kinerja dan keuangan, yang telah disampaikan oleh Bu Nanda tadi, itu kita harus melakukan cascading. Cascading itu pertama, mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan individu dengan baik. Nah, karena ini kumpulan individu, kumpulan budaya individu itu akan menjadi suatu budaya organisasi. Begitu juga sebaliknya. Budaya organisasi adalah gambaran dari budaya-budaya yang ada di dalam individu. Yang kedua, tujuan dari cascading itu memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi dan individu. Nah, yang ketiga adalah mampu menetapkan program kegiatan secara fokus dan tepat. Kalau sudah bisa fokus dan tepat, maka yang keempat, mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, di sini tugas kita adalah menselaraskan antara kerjanya kinerja, performance, dan kinerja anggaran. Cascading itu, ini dia pengertiannya. Cascading dan alignment. Cascading itu dari atas ke bawah, alignment itu dari samping kanan kiri. Cascading itu dari atas ke bawah, alignment itu dari samping kanan dan kiri. Nah,
Ini adalah contoh cascading. Jadi kalau sebenarnya kita dalam melakukan cascading, visi ini ada di atas. Ini gambarnya. Oke, jadi dari visi kepala daerah, itu kita breakdown menjadi beberapa misi. Dari misi-misi ini kita pecah lagi menjadi tujuan. Tujuan, ini tertuang di RPJMD. Tujuan-tujuan kepala daerah. Dari tujuan ini kita pecah lagi menjadi beberapa sasaran. Dari sasaran-sasaran ini kita pecah menjadi program. Nah, sampai pada kotak ini adalah kinerja, strategi, filosofis, itu ada di sini, dari kotak yang biru. Kemudian, dari program akan kita terjemahkan menjadi beberapa kegiatan. Nah, ini sudah kerja. Kalau di sini adalah kinerja, performance, kalau di sini adalah kinerja atau operasionalnya, work sudah. Dari kegiatan, kita pecah lagi menjadi sub-kegiatan. Sub-kegiatan ini yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana atau staf. Jadi kita memastikan urutan-urutan ini dalam satu rangkaian yang menghasilkan output, outcome, dan impact yang secara bersamaan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi alignment itu adalah proses menselaraskan beberapa objek sehingga sinergis antara sasaran satu dan sasaran lainnya ini mempunyai keterhubungan. Antara program satu dan program lainnya juga mempunyai keterhubungan. Itu kita melakukan cascading. Nah, cascading adalah menurunkan kinerja ke level bawahnya. Jadi, nah berikut ini adalah contoh dari cascading yang telah kami sampaikan tadi. Jadi cascading itu menurunkan kinerja, kinerja visi, tujuan, sampai pada level bawahnya. Jadi sampai pada sub kegiatan yang sifatnya sangat-sangat operasional. Jadi di kerja ini adalah nanti ukurannya bukan performa lagi, tapi dia adalah produktivitas, gitu, produktivitas kerja. Tapi kalau di yang dulu ini kita masih kan bahasa ini adalah performance. Tapi yang di kotak kuning ini adalah produktivitas. Beda antara kinerja dan produktivitas kerja. Ke semua tingkatan-tingkatan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan, atau bahkan sampai pada subnya kegiatan lagi, pada sub ke N, itu harus selaras. Gitu. Harus dalam satu benang merah. Harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Nah, proses mempertanggungjawabkan dan penyelarasan ini yang kita sebut adalah merupakan akuntabilitas. Bisa mempertanggungjawabkan bahwa setiap rupiah yang dikerjakan itu mempunyai impact, dampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Nah, itu dengan cara apa ya? Dengan cara kita melakukan identifikasi di masing-masing bagian-bagian ini, seperti tujuan kita identifikasi, sasarannya identifikasi lagi, evaluasi, dan seterusnya.
Ini dia. Saya langsung ke sini. Dalam penyelarasan itu tadi, itu kita meletakkan dasar-dasar pembangunan di RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang sifatnya 5 tahunan. Dengan Renstra OPD. Renstra ini juga sifatnya 5 tahunan. Gitu. Jadi tujuan RPJMD ini ada di atas. Nah, sasaran strategis RPJMD, sasaran strategis, sasaran seperti pada slide sebelumnya. Nah, ini. Nah, sasaran ini ya, itu akan menjadi tujuan OPD dinas, perangkat daerah, dan sasaran strategis dari OPD itu. Gitu. Jadi yang di garis dalam lingkaran biru ini adalah jembatan antara RPJMD dengan tujuan OPD, perangkat daerah. Jadi hubungannya nih, antara RPJMD dengan Renstra itu mempunyai keterkaitan pada sasaran strategis RPJMD dan tujuan OPD. Bahasa di sasaran strategis harus sama dengan bahasa di tujuan OPD. Gitu. Nanti diturunkan lagi akan menjadi sama. Program yang ada di RPJMD juga sama dengan program di OPD. Kegiatan-kegiatan sudah ini nanti kalau diturunkan lagi, ya di sub kegiatan sudah sama bahasanya. Bagaimana supaya kita melakukan cascading itu tidak salah langkah? Kita menggunakan logical, cara berpikir jika dan maka. Jadi asumsinya ada, jika kita melakukan kegiatan A, maka akan menghasilkan B. Jika kita melakukan kegiatan B, maka kita akan menghasilkan C. Begitu juga seterusnya. Jadi ada precondition. Jika kita melakukan precondition, maka ada activity. Jika kita melakukan activity ini, akan ada assumption. Jika kita melakukan result, assumption ini akan menghasilkan result. Resultnya, jika resultnya ini, maka akan virtuosnya apa? Begitu juga selanjutnya. Nah, cara berpikir jika maka itu adalah cara berpikir logical framework. Jadi cara berpikir logis. Jika maka itu harus tersambung. Jika makanya harus bisa dijawab. Kalau tidak maka akan putus di situ. Namanya logika berpikirnya akan putus sehingga menyebabkan keterkaitan antara program, kegiatan, dan subkegiatan itu akan terputus juga. Kita harus disambung. Bagaimana cara menentukan outcome atau kinerja? Nah, kinerja dalam perangkat daerah itu sangat tergantung. Ada ketergantungan dalam kita melakukan kinerja. Ya. Pertama adalah kita harus berhasil mengidentifikasikan isu-isu atau permasalahan strategik di daerah kita. Misalnya isu kemiskinan. Kemiskinannya apa yang miskin? Siapa yang miskin? Ada berapa jumlahnya? Butuh berapa untuk mengatasi kemiskinan? Impact-nya adalah apa? Nah, ini harus diidentifikasikan. Kemudian mandat. Mandat ini adalah
kita melihat peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam suatu dinas, misalnya dinas, mandatnya itu apa di atas. Di Kementerian Perhubungan memandatkan apa. Di perundang-undangan memandatkan apa. Mungkin ada undang-undang atau peraturan presiden atau apa ya, terus kita jadikan pertimbangan dalam menentukan kinerja. Kemudian outcome atau kinerja instansi yang lebih tinggi. Nah, misalnya saya ambil contoh di Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan ini dalam menetapkan kinerja itu harus memperhatikan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Outcome atau kinerja instansinya. Jadi hierarki di dinas sendiri itu harus diperhatikan kerjanya. Jadi dinas provinsi harus memperhatikan kinerja dari Kementerian Perhubungan. Jadi atasnya lagi. Kementerian Perhubungan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan juga. Jadi kita harus. Kemudian yang terakhir adalah kita melihat janji politik atau situasi politik atau mandat yang diberikan kepada kepala daerah terpilih. Jadi kepala daerah terpilih itu mempunyai prioritas pembangunan di mana yang tertuang di RPJMD. Itu harus diperhatikan sehingga outcome kinerja akan lebih mengakomodir semua pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau diibaratkan segitiga, ya, di bawah sendiri adalah output atau activity accomplishment. Itu adalah output. Operasional banget output ini. Jadi seperti berapa, gitu. Ukurannya adalah ukuran angka yang menggambarkan output dari suatu kegiatan. Ini ada berapa jumlah jembatan yang terbangun, berapa panjang jalan yang telah terbangun, berapa panjang jalan, berapa kilometer panjang jalan yang telah diselesaikan. Nah, itu adalah operasional, output. Kemudian di atasnya adalah managerial objective atau intermediate outcome. Intermediate outcome ini lebih berbicara tentang persentase. Misalnya, dari sekian ribu kilometer panjang jalan yang akan dibangun, itu telah terbangun sekian persen. Gitu. Kemudian di bagian atas sendiri adalah strategic objective. Ini adalah ukuran-ukuran yang berupa indeks. Nah, ini ada contoh. Sebentar saya kembali ke screen. Ini adalah contoh cascading. Ini adalah contoh cascading di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, cascading ini, karena cascading tadi itu adalah menurunkan, nah ini ada contohnya, di pemerintah daerah tujuannya adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang ukurannya, tolak ukurnya adalah indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia ini di breakdown menjadi 2. Terdiri dari apa? Terdiri dari angka harapan hidup dan indeks pembangunan manusia. Kemudian kita pilih salah satu, yang itu yang kita lingkaran merah. Merah itu. Nah, di bidang pendidikan adalah meningkatnya pemerataan pendidikan yang bermutu. Kita breakdown lagi. Pendidikan yang bermutu terdiri dari apa?
Kalau memakai logical framework itu tadi, kita akan jika mutu pendidikan meningkat, maka akan meningkatkan pemerataan pendidikan yang bermutu. Gitu. Jadi logika berpikirnya begitu ya. Jika akses pendidikan itu mudah, maka akan meningkatkan pemerataan pendidikan. Nah, kita pilih yang di kotak hitam. Untuk meningkatnya mutu pendidikan, kita memerlukan yang pertama kualitas, kompetensi, dan karakter peserta didik. Kita memerlukan peningkatan kualitas dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya adalah meningkatnya kualitas manajemen administrasi sekolah. Critical Success Factor-nya, CSF-nya, itu menggunakan metode pertama, jika dan maka akan terjadi logical framework. Metode kedua adanya hubungan sebab akibat. Ini harus. Metode satu dan metode kedua itu dalam melakukan cascading kinerja itu harus bisa dijawab. Nah, jadi kalau dilihat secara umum, maka uraikan critical success factor ke kondisi antara sampai operasional lengkap dengan indikatornya. Yang saya jelaskan tadi di atas, untuk meningkatkan mutu pendidikan, indikatornya adalah angka kelulusan. Kinerja antaranya, yang di bawahnya, nilai asesmen literasi, nilai asesmen numerik, dan sebagainya. Ini adalah kinerja antara. Terus kinerja operasionalnya yang menghasilkan output itu adalah ini. Persentase peserta didik, persentase guru. Kemudian ada kinerja operasional lainnya di bawah. Nah, ini adalah operasional yang paling operasional. Jumlah guru yang mengikuti pendidikan, jumlah laporan penilaian. Ini adalah operasional paling bawah di bidang pendidikan. Jumlah ini. Nah, anggaran itu ada di mana tempatnya? Anggaran itu ada di operasional yang terbawah. Jadi penggunaan anggaran itu adalah yang paling bawah. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pendidikan. Jadi untuk satu guru yang mengikuti pendidikan itu akan menghabiskan anggaran berapa? Apa saja yang diperlukan. Jadi secara total satu orang dalam mengikuti pendidikan itu menghabiskan 25 juta. Ya tinggal dikalikan saja sumber daya keuangannya itu ada berapa. Sumber daya keuangan misalnya ada 1 miliar. Ya ada berapa guru nanti yang akan diikutkan pelatihan dan pendidikan. Nah, ini adalah output-nya. Nanti ketika ini di output itu dijadikan satu, maka akan mendapatkan prosentase. Dari sekian banyak guru yang telah mendapatkan pendidikan, berapa persen yang mendapatkan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi. Nah, jadi kita dalam melakukan penggunaan anggaran itu sudah harus dapat menjawab ini semua. Sehingga tidak ada atau bisa diminimalisir penyimpangan dari penggunaan anggaran. Itu adalah fungsi dari cascading. Nanti bisa di copy mungkin saya serahkan ke materi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya kayaknya membutuhkan ini, Pak, untuk
materinya begitu. Karena kebetulan ini adalah kelas yang menghadirkan mahasiswa dengan program pendidikan pembelajaran jarak jauh. Jadi adik-adik mahasiswa yang ada di kelas ini dari prodi lain, dari prodi manajemen, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah Sekayu, Sumatera Selatan, dari Kabupaten Musi Banyuasin, Pak. Jadi pastinya ini sangat menarik ya untuk adik-adik, utamanya prodinya bukan akuntansi, tetapi ini sepertinya materi ini sangat masuk begitu untuk lintas prodi ya, Pak. Mungkin kami akan memerlukan materinya nanti, Pak. Terima kasih. Oke, saya rasa demikian dari saya terkait masalah kinerja. Jadi di dalam sakit atau dalam lakip, laporan akuntabilitas kinerja, ini yang menjadi catatan bahwa kita membedakan pencapaian kinerja anggaran dan kinerja perform. Jadi untuk efisiensi anggaran itu bisa tercapai jika kinerja telah tercapai 100% kinerjanya, tapi untuk penggunaan anggarannya itu kurang dari 100%. Itu akan baru tercipta efisiensi dengan syarat kinerja harus 100% dulu. Jadi misalnya ada kinerja sudah 100%, kemudian anggaran terserap 90%, maka efisiensinya adalah 10%. Itu adalah yang ada di laporan akuntabilitas kita. Tapi kalau kemudian sedangkan anggaran itu habis, terpakai 100%, maka akan kita pertanyakan, kenapa kok kinerjanya tidak sampai 100%, tapi uangnya sudah dihabiskan semua. Maka itu klarifikasi instansi yang terkait. Saya rasa itu adalah hubungan antara kinerja yang menjadi topik bahasan saya ke materi yang telah disampaikan oleh Bu Nanda. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imas, materi yang sangat luar biasa karena kami jelas tidak mengalami penyusunan anggaran yang serumit itu ya di perguruan tinggi utamanya. Kami biasanya menggunakan indikator apa saja yang akan dicapai, kemudian di breakdown dari indikator yang secara nasional, lalu baru masuk di renov begitu. Tapi kalau ini sepertinya tiap SKPD harus memiliki masing-masing ya Pak ya, proses bisnis masing-masing, kemudian karena breakdown-nya dari RPJMD ya Pak ya. Jadi Ya, tidak betul. tidak bisa yang membuat hanya kabupaten gitu nggak bisa ya Pak ya, ini harus komprehensif sepertinya. Tidak bisa. Ya, sehingga kami percaya akhirnya kalau pemerintah Kabupaten Situbondo ini 2 kali berturut-turut sakitnya gitu ya. Baik, ini benar-benar insight baru buat mahasiswa kami, baik dari STE Mandala Jember maupun dari STE Rahmaniyah Sekayu. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini meluangkan waktunya, Pak. Semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga saja nanti secara sinkronus ya, sinkronus meskipun maya, Bapak bisa hadir di kelas kami. Terima kasih. Untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.